Makan dulu sama Ton, jangan lupa protein sama sayurnya harus selalu ada, oke? Jangan tanya kenapa sayurnya selalu sama, karena memang secinta itu aku sama ini sayur. Gitu, ada banyak itu sayur yang lain, tapi kebetulan ini gampang dimasak, cuma dikukus, terus juga suka banget. Semakin sering dimakan, semakin ketagihan gitu, ya. Jadi jangan tanya, karena ini memang harus ada di setiap menunya. Hari ini aku makan telur 2 untuk sarapan, dan ini ada brokoli sedikit, ada wortel sedikit, ada cauliflower sedikit, ada, dan juga ada ini paprika yang dikukus aja. Ini ada ikan sedikit di bawahnya. Tadi udah makan, udah berdoa karena udah nyicipin tadi. Makan kali ini aku mau sambil cerita-cerita deh, ya. Jadi banyak aku dapat DM, cariin bule dong mbak, udah males aku sama lokal gitu kan ya. Jadi gini ya, sebenarnya mau lokal mau bule sama aja. Mungkin kalian lihat kehidupan orang-orang yang menikah sama bule itu enak gitu kan ya, happy, jalan-jalan, bisa makan-makan enak. Ya itu cuman orang-orang yang kebetulan beruntung aja gitu ya. Jadi intinya jangan terlalu berpikiran kalau punya suami bule bakalan langsung hidup enak, bisa jalan-jalan, disayang gitu. Enggak kok, cuman yang beruntung aja, sama aja kayak di Indo. Malah kalau bule itu yang kalau kita dapatnya yang kurang baik ya, justru jauh lebih nggak baik daripada lokal, karena mereka nggak ada toleransi gitu ya. Memang sih bule itu kalau sayang ya sayang gitu, tapi seperti yang aku bilang, itu cuman yang beruntung aja. Lokal pun kalau kita beruntung ya pasti dapat yang baik gitu, yang penyayang, sama aja. Jadi sebenarnya menikah dengan bule itu kita harus kerja. Kalau kalian lihat ada yang hidupnya mewah, cuma santai-santai shopping, dibeliin barang mahal-mahal, itu cuma beberapa yang beruntung. Faktanya kebanyakan kalau dapet bulenya yang biasa-biasa aja, kita tuh tetap harus kerja. Walaupun punya rumah gede, kita harus ngerjain kerjaan rumah, karena asisten rumah tangga atau cleaning di Australia itu mahal gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bersihin rumah sendiri. Kalau misalnya kita cari tukang bersih-bersih ya siap-siap harus bayar puluhan juta per bulan gitu. Dan kebanyakan kalau kita udah kerja, bule itu nggak mau lagi bertanggung jawab dengan hidup kita, karena kita udah punya penghasilan. Memang iya kalau kita nggak kerja, dicukupin, dihidupin ya, dihidupin. Tapi hidup kita itu kan nggak kayak bule, ada keluarga yang harus kita bantu, ya kan?
Kalau kita nggak kerja, minta sama suami terus untuk dikasih ke keluarga, nggak mungkin. Karena bagi bule itu nggak ada sistem yang kayak gitu. Iya, kalau dapat bulenya baik. Kayak suamiku ya mau bantu, tapi kan nggak enak juga. Masa terus saja minta ke suami untuk bantuin keluarga, ya kan? Kitanya juga harus punya perasaan gitu. Dan kalau kita udah kerja, siap-siap kita nggak dapet uang dari suami ya gitu. Bahkan yang kurang beruntung lagi disuruh bayar pengeluaran di rumah juga, kayak makan, kayak listrik, air, itu dibagi itu kalau yang kurang beruntung. Makanya sebenarnya mau nikah sama lokal atau bule tergantung nasib aja gitu. Jangan terlalu berharap kalau punya suami bule bakalan santai, gitu aja. Takutnya nanti kalau dapetnya yang kalau nasib kita kurang beruntung, jadinya kita kecewa berat gitu ya. Mau makan dulu, rayu.